Kabupaten Membramo Tengah berada di wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Kabupaten yang terkenal dengan sebutan Blue City ini memang sangat berbeda dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi Papua. Pada tanggal 25 Maret, 4 tahun sudah Kabupaten Membramo Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Hampagawak dan Wakil Bupati Yonas Kenelat. Pada masa 4 tahun kepemimpinan inilah Kabupaten Membramo Tengah melakukan sebuah inovasi yang sangat fundamental, yaitu dibangun dan diresmikannya bangunan Geraha Pemilu. Geraha Pemilu yang baru saja diserahkan ini merupakan Geraha Pemilu pertama yang hadir di Indonesia dan diwujudkan oleh Kabupaten Membramo Tengah. Geraha Pemilu merupakan bangunan kantor KPU dan Panwaslu yang berada di dalam satu kompleks. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima hibah tanah dan bangunan fisik yang dijadikan sebagai Geraha Pemilu dan diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Membramo Tengah. Acara peresmian Geraha Pemilu dihadiri oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Juri Ardiantoro, Komisioner KPU Republik Indonesia, Arief Budiman, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad bersama Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Kapolda Papua, dan Komisioner KPU Provinsi Papua beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Membramo Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Membramo Tengah, Riki Hampagawak mengatakan di usia genap 4 tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Yonas Kenelat, 25 Maret 2013 sampai 25 Maret 2017, tetap akan berkomitmen kepada lembaga independen untuk membangun gedung presentatif, yakni gedung KPU dan Panwas, guna mensukseskan pemilu kada yang akan berlangsung pada tahun 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, sekaligus diserahkan bangunan fisik dan tanah sebagai hibah kepada KPU dan Panwaslu dengan pertimbangan akan melakukan pekerjaan besar ke depan mulai dari tahapan penyelenggara pemilu hingga pleno penetapan hasil pemilu. Kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan kemurahannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian gedung kantor KPU dan Panwas dengan sukacita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanggal 25 Maret tahun 2017, hari ini genap 4 tahun pimpinan Kabupaten Membramo Tengah, memimpin Membramo Tengah sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab 7 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bagian ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paragraf 1 pasal 60 menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 adalah selama 5 tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali, dan masa jabatan kami akan berakhir pada tanggal 25 Maret tahun 2018. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemilu kada serentak gelombang ketiga di seluruh Indonesia pada tahun 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Untuk sukseskan pelaksanaan pemilu kada tersebut, kami berkomitmen untuk mendukung lembaga independen dan otonom ini dengan membangun gedung kantor, yakni kantor KPU dan Panwas Kabupaten Membramo Tengah. Dan pada hari yang berbahagia ini akan kami sudah serahkan bangunan fisik dan tanah berupa sertifikat sebagai hibah kepada KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa KPU maupun Panwaslu akan melakukan pekerjaan besar ke depan, yakni proses tahapan dari persiapan penyelenggaraan pemilu hingga pleno penetapan hasil, memerlukan ruang kerja yang aman, nyaman, dan berwibawa, sehingga diharapkan kinerja komisioner dan sekretaris dapat optimal, melahirkan pemimpin daerah yang kredibel, jujur, setia, dan disenangi masyarakat. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dijelaskan tentang tugas dan wewenang KPU dan Panwas sebagai penyelenggara pemilihan sangat berat. Prakarsa pembangunan gedung KPU dan gedung kantor Panwas sebagai wujud apresiasi kami terhadap lembaga yang sangat berpengaruh besar untuk melahirkan pemimpin yang cakap, sebab kami menyadari apabila komisioner KPU, sekretariat Panwas bekerja di sebuah gedung yang kurang memadai, misalnya gedung sewa, ruangan terbuka,
dukungan fasilitas terbatas kemungkinan dampaknya akan menimbulkan gangguan terhadap proses penjadwalan tahapan-tahapan penyelenggaraan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama masyarakat dan pemerintah mengucapkan selamat kepada KPU dan PANWAS menggunakan kantor yang baru. Sekaligus kami memberikan sebagai hibah bagi lembaga KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten. Kantor ini merupakan kebanggaan buat kami dan masyarakat karena mulai tahun 2017 sudah akan dilakukan proses tahapan penjaringan calon-calon putra daerah terbaik untuk ikut serta dalam pesta demokrasi Pilkada serentak gelombang 3 tahun 2018. Sementara itu, Ketua KPU Republik Indonesia Juri Ardiantoro mengatakan, Geraha Pemilu merupakan satu kompleks bangunan yang sejak lama dicita-citakan oleh KPU, Bawaslu, serta DKPP dan telah diinisiasikan oleh Kabupaten Membramo Tengah yang merupakan sejarah dalam Republik Indonesia. Dan KPU sangat mengapresiasikan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Membramo Tengah. Kota Kabupaten Membramo Tengah untuk meresmikan satu kantor yang oleh Ketua Bawaslu RI tadi sebut, yang pertama di Indonesia, Geraha Pemilu. Geraha Pemilu ini satu komplek bangunan yang sebetulnya dicita-citakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP Republik Indonesia yang akan dibangun di Jakarta, tetapi sampai hari ini belum terlaksana karena kita menghormati pemerintah yang sedang melakukan moratorium pembangunan gedung-gedung pemerintah. Tapi Membramo Tengah sudah memberi contoh dan menginisiasi terbangunnya Geraha Pemilu. Ini luar biasa, pertama dalam sejarah Republik ini ada satu kabupaten, dan ini kabupaten baru, Kabupaten Pemekaran, dan membuat satu sejarah penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, masyarakat Membramo Tengah. Ini satu penghargaan yang tinggi dari kami kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan selamat Pak 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Membramo Tengah tepat pada hari ini, dan mudah-mudahan 1 tahun ke depan bisa diselesaikan dengan baik dan kita akan pilkada lagi tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, salah satu memang yang kami menjadi perhatian kami dalam membangun organisasi penyelenggara pemilu adalah adanya penyelenggara pemilu yang profesional, yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja di tempat yang baik. Jadi penyelenggara pemilu yang baik, KPU yang baik, dan kantor yang baik. Membramo Tengah sudah punya penyelenggara pemilu yang baik dan sudah dilengkapi dengan kantor yang baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi semakin relevan karena ke depan ini kita akan menghadapi 3 agenda kepemiluan yang saling berhimpitan waktunya. Jadi kita tidak boleh berleha-leha. Tahun ini penyelesaian Pilkada serentak 2017 yang di Provinsi Papua sebagian belum selesai. Dari 11 kabupaten kota ada beberapa yang harus diselesaikan segera supaya kita tidak terlalu lama untuk mengurusi pilkada dan tidak terlalu lama masyarakat dihadapkan pada perpecahan. Di tahun ini juga kita akan mulai Pilkada 2018, Pak. Jadi pemungutan suaranya akan berlangsung pada Juni 2018 di 171 daerah seluruh Indonesia, dan sebagian juga di Papua ada Pilgub, pemilihan gubernur Papua, dan berapa kabupaten kota, Pak Adam? Ada 7 kabupaten kota, jadi ada 1 daerah provinsi dan 7 kabupaten kota yang akan pilkada tahun depan. Tahapannya akan dimulai tahun ini, Bapak sekalian. Di tahun ini pula kita akan mulai tahapan pemilu serentak pertama 2019. Serentak itu artinya pemilu presiden dan pemilu legislatif, memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD akan berlangsung dalam 1 kali pelaksanaan pemilu. Jadi pertama nih 2019 itu pemilu legislatif dan presiden akan berlangsung secara bersamaan. Kita akan tunggu nanti tanggal berapa di bulan apa di tahun 2019,
tapi tahapannya akan mulai tahun 2017, terutama untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Berapa partai yang akan menjadi peserta pemilu 2019 akan diverifikasi mulai tahun ini di 2017. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad mengatakan, dari ke-34 provinsi di Indonesia, baru di Kabupaten Membramo Tengah lah yang mewujudkan geraha pemilu dan berjanji akan menyampaikan kepada Presiden bahwa cita-cita geraha pemilu ini telah diwujudkan. Meski telah diberikan kantor oleh pemerintah daerah setempat secara gratis, namun Muhammad berpesan kepada jajaran Panwas untuk tidak terpengaruh dan tetap menjaga netralitas serta independensinya, mengingat pilkada kabupaten setempat akan dilaksanakan pada 2018 mendatang. Terlebih lagi, Bupati dan Wakil Bupati dari laporan yang diterima akan kembali maju berpasangan. Karena kami ingin berterima kasih di hadapan masyarakat Membramo Tengah, terutama Pak Bupati. Dan hebatnya lagi, Pak Bupati ini kan masih setahun lagi. Saya dengar-dengar sih mau maju lagi. Tapi teman-teman penyelenggara jangan terpengaruh. Ya, tidak ada kaitan antara fasilitasi yang sangat layak, karena memang ini kewajiban undang-undang. Pak Bupati minta maaf, ini memang undang-undang mengatakan fasilitasi itu SDM, anggaran, seterusnya memang kewajiban pemerintah daerah. Tetapi netralitas, independensi sebagaimana sambutan Pak Bupati tadi, itu hal lain. Jadi saya ingatkan teman-teman Panwas, ini Pak Bupati sudah menjadi pemerintah daerah yang baik. Besok jadi calon, jangan terpengaruh dengan kantor ini. Kita berterima kasih angkat topi, beliau memfasilitasi sebagaimana amanah undang-undang. Ini saya sudah janji nih, insya Allah saya punya event ketemu Pak Presiden. Saya mau sampaikan bahwa salah satu bupati Bapak itu sudah mewujudkan geraha pemilu yang mana cita-cita itu ada sejak pemerintahan Pak SBY. Dan saya yakin di sambutan beliau mengatakan tadi, mengingatkan bahwa Panwas KPU harus tetap tegak lurus kepada aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya ini orang Bugis Makassar. Saya tidak terima kalau saudara-saudaraku orang Papua itu selalu dikatakan, oh kalau ada masalah biasalah Papua. Pilkada ribut, namanya juga Papua. Orang baku bunuh, disitulah tempatnya. Kalau ada rapat koordinasi nasional, demi Tuhan saya tidak terima kalau ada orang berkomentar seperti itu. Seakan-akan Papua ini harus diberikan perlakuan khusus. Dan memang dimaklumi kalau ada pelanggaran. Saya bilang tidak boleh. Papua itu harusnya menjadi contoh, dan itu sudah dibuktikan. Hari ini contoh itu kelihatan lagi. Selain peresmian bangunan geraha pemilu, di hari yang sama juga dilakukan peresmian bangunan Polres Kabupaten Membramo Tengah. Setelah terbentuk kurang lebih selama, merupakan sebagai wujud nyata kepedulian Bupati, Polres, Dipeni Rakyat dan pemerintah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Membramo Tengah di atas tanah seluas 5 hektar. Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah menyerahkan tanah bangunan ini dalam bentuk bantuan hibah sertifikat tanah berupa bangunan Mapolres, rumah dinas Kapolres, dan juga perumahan perwira rak anggota. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menjelaskan peresmian bangunan Polres ini. Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai bantuan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Membramo Tengah. Saya melihat ada semangat yang tinggi dari Bupati sebagai representasi masyarakat Membramo Tengah yang rindu akan hadirnya kepolisian, sehingga terwujudnya gedung kantor Polres Membramo Tengah dan fasilitas penunjang lainnya. Setelah peresmian bangunan geraha pemilu dilakukan dan bangunan Polres Kabupaten Membramo Tengah, pada sore hari dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Membramo Tengah. Usai ibadah pengucapan syukur dilanjutkan dengan pemotongan kue yang dilakukan oleh Bupati Hampagawak beserta Wakil Bupati Yonas Kenelak. Ngabua Kabua Yabu Uwuro. Dari Kabupaten Membramo Tengah, Natalia Yoku, News TV Jayapura memberitakan. Setelah melakukan kunjungan kerja dengan melepas ribuan bibit ikan di Danau Sentani, Wakil Ketua DPR RI Komisi 4 beserta rombongan dari Badan Karantina Ikan melanjutkan pemantauan langsung aktivitas kerja karantina di perbatasan Skau beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPR RI Komisi 4, Herman Kairon menyampaikan dari segi kesiapan institusi secara integrasi dalam menangani perbatasan di wilayah Papua cukup baik. Di zaman pemerintahan Pak SBY baru direncanakan termasuk desain-desain yang mengikuti terhadap lokal, dan alhamdulillah kan dilanjutkan di zaman Pak Jokowi dengan dibangun konsisten, artinya bahwa apa yang sudah direncanakan dibangun. Dari sisi fisik, sarana, saya kira kita lebih memadai daripada mereka. Dan bahkan ini ya, saya bukan memuji karena di depan Bapak Ibu sekalian, bahkan dari kesiapan seluruh institusi secara terintegrasi menangani di perbatasan ini, justru Indonesia lebih hebat daripada mereka. Gitu ya. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu, Rina, menyampaikan bahwa dalam kunjungan kerja bersama Wakil Ketua DPR RI Komisi 4 di perbatasan Skou bertujuan untuk melihat kondisi petugas karantina. Perbatasan Skou merupakan salah satu benchmark menjadi patokan apa yang akan dikerjakan ke depan agar sistem karantina dan perdagangan menjadi lebih baik. Tujuannya yang pertama untuk melihat bagaimana kondisi teman-teman bekerja di sini. Kemudian kita juga bisa memberikan gambaran evaluasi apa yang harus kita kerjakan berikutnya untuk meningkatkan kinerja teman-teman di perbatasan. Perbatasan ini perlu dijaga karena lalu lintas antar negara menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kita memang akan selalu menjaga lalu lintas komoditas masuk ke Indonesia dan keluar dari Indonesia, terutama sekali hewan-hewan yang dilindungi yang memang tidak boleh dilalu lintaskan. Boleh dilalu lintaskan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau dia masuk ke Indonesia datang membawa penyakit atau membawa organisme penghama dan penyakit yang bisa mempengaruhi kondisi dan ekosistem perairan dan perikanan Indonesia, maka itu akan menjadi suatu persoalan besar. Harapan ke depan dengan dibangunnya perbatasan dengan begitu bagus, kita berharap teman-teman karantina bisa bekerja dengan maksimal. Fasilitas yang disiapkan pemerintah ini akan memberi semangat dengan kinerja lebih baik, dan tentu saja kita akan mendukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga peran karantina semakin terasa dan kita bisa menjaga kedaulatan bangsa melalui pintu ini dari masuk dan keluarnya komoditas melalui Skou, dan menjadi patokan kita apa yang akan kita kerjakan ke depan, memperbaiki sistem karantina dan perdagangan di sini. Tentu saja kita juga akan sangat memperhatikan teman-teman yang berada di perbatasan, meningkatkan fasilitas untuk mereka dan anggaran untuk kegiatan di sini. Dengan bantuan DPR kita meminta dukungan untuk hal tersebut. Darul Mutakin, Ainus TV Jayapura memberitakan.